Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lama tak jumpa lagi dengan saya di channel Kelas Dunia. Jadi channel ini saya putuskan untuk podcast saja ya, kita cerita-cerita sehari-hari apa yang saya kerjakan begitu. Jadi ini tadi pagi mulai jam 9 ya, karena kita borongan. Saya jam 9 itu sudah ada di lokasi, kemudian kebetulan kita alhamdulillah dipercaya untuk membangun atap galvalum Pasar Kempieng Griyo Mapan Sentosa Sidoarjo. Jadi kita ada proyek kecil-kecilan ya di Sidoarjo. Kita mulai sebenarnya hari Senin, tetapi hari Senin tuh seperti biasanya masih kacau balau. Jadi hari Senin itu beberapa tukang tidak bisa ikut ya, karena masih menyelesaikan urusan di tempat lain. Kemudian hari Selasanya ketika tukang hadir ya, pemilik dari proyek ini yaitu RW itu ingin semua tanahnya diratakan. Nah saya bilang, Pak, ini nggak bisa diratakan kalau kita tidak tahu nol pondasinya di mana. Makanya kita selesaikan nol pondasinya dulu ya, kemudian baru kita uruk. Nah ini sudah hari Jumat ya hari ini, dan dari Senin kemudian sampai Jumat ini saya ambil beberapa footage yang coba saya kumpulkan di Premiere Pro dalam bentuk portrait ya, video portrait. Ini nanti saya mau ibaratnya itu bercerita tentang project ini melalui TikTok ya. Jadi saya masukkan Premiere Pro seperti ini kawan-kawan sekalian. Nanti saya bikin sebuah ya mungkin storytelling lah kalau orang bilang itu kayak begini. Ini kan storytelling ke mana itu ke publik begitu ya, namanya juga. Nah, ini saya lakukan setelah kerja ya, setelah seharian begitu. Saya setelah selesai dengan kita pulang itu sekitar jam 4. Kita pulang, saya mandi, kemudian ketemu dengan anak-anak lagi. Nah, setelah itu saya cek juga ke tempat lain ya. Jadi ada potensi garapan di daerah Kuangsan. Saya estimasi harga di situ, dan nanti kita lihat apakah nanti jadi dikerjakan yang daerah Kuangsan itu apa tidak. Jadi kita sambil jalan aja. Nah, hal semacam ini yang sering saya lakukan. Jadi kalau dibilang untuk dunia bangunan itu sebenarnya saya hobi. Jadi saya hobi lihat rumah bagus. Saya penasaran kenapa kok rumahnya bisa bagus begitu ya. Kenapa kok ini kerjaannya apa sih gitu kan. Kalau di TikTok mungkin sampean pernah ada Daniel Mac ya yang tanya mobilnya bagus, "You kerja apa?" Bapaknya ini sebenarnya kerja apa sehingga bisa beli mobil inilah, kasarannya gitu. Nah saya juga sering lewat-lewat rumah yang bagus itu, wah ini kerjanya apa ya gitu. Mesti saya penasaran begitu, sering kali penasaran begitu. Jadi itu yang saya sering suka dengan bangunan begitu ya kawan-kawan sekalian. Dan akhirnya dari situ ya why not kalau seumpama diterjuni kan begitu ya. Saya terjuni saja dunia bangunan ini, dan alhamdulillah dari garapan yang salah kemudian benar, kemudian dipercaya orang, kemudian bisa bikin konten, bisa bercerita, sharing ke sampean semuanya. Sampai detik ini ya alhamdulillah. Moga saja alhamdulillah ya lancar, alhamdulillah bisa dapat 1-2 customer begitu ya. Saya juga coba untuk sounding ke sana kemari begitu, dan ya pada hakikatnya sebenarnya selain juga senang dengan bangunan, saya itu senang juga dengan konten. Jadi saya sering gitu loh mengkonten hal-hal yang saya lakuin misalkan. Tapi tentu saya punya pengalaman di situ. Tentu harus izin, kalau di lokasi yang lain tuh harus izin, kita take kamera dan sebagainya itu harus izin dari yang punya tempat ya. Jadi kalau seumpama itu tim saya sendiri ya, saya akan biasa ambil footage ya. Tapi kalau itu ada orang lainnya gitu, saya biasanya minta izin, Pak ini boleh ngambil footage atau enggak. Karena memang saya pernah kena protes ya, gara-gara ada satu video waktu itu minta visit gitu untuk pembangunan kanopi galvalum ya, sebuah pabrik plastik gitu. Kemudian setelah saya posting itu hanya sebagai background saja, jadi saya voice over begitu kan. Ternyata marah ya, dan memang alasannya mungkin saya paham gitu kan, itu privasi dan sebagainya. Saya benar-benar minta maaf dan postingan itu saya hapus.
Jadi memang ya begitulah. Jadi sebenarnya saya juga senang dengan bangunan ya, senang dengan mengkonten semacam ini. Itu setiap pulang kerja gitu kan, itu saya usahakan masuk studio ya, kemudian coba untuk implementasi ide-ide yang tadi saya kerjain gitu di dalam sebuah konten gitu kan. Awalnya juga bingung gitu loh, mau konten apa gitu. Sebenarnya di YouTube ini ya, di YouTube itu saya bikin cita-cita semacam itu, podcast seperti ini yang semoga niche-nya betul ya. Jadi saya ambil juga saya bikin podcast saja lah ya, niche-nya betul, semoga betul gitu ya. Karena sering saya pakai gado-gado konten itu, kadang bahas bangunan, kadang bahas podcast, kadang bahas yang lain. Jadi memang amburadul jadinya itu ndak masuk gitu ya. So ya akhirnya ya ini saja yang saya lakuin. Jadi cari kerjaan di siang hari atau mengerjakan pekerjaan di siang hari, plus juga malamnya selalu saya usahakan untuk bisa ngonten baik di studio maupun di lokasi langsung. Nah di lokasi langsung itu biasanya ya saya live gitu aja, bahas ya yang saya kerjakan saat itu, biasanya begitu. Nah untuk semakin membuat greget apa yang saya lakukan dengan dunia perkontenan itu, akhirnya saya menambahkan 2 website yang saat ini masih dalam proses. Awalnya itu 2 minggu tetapi mundur, tapi saya maklumi karena memang yang mengerjakan sedang sakit ya, sedang diterpa sakit. Jadi 2 website itu saya beli, satu itu milik saya sendiri, satu itu joinan. Nah itu saya kembangkan, saya bagian untuk mengisi kontennya. Websitenya apa? Yang pertama adalah bandarajuanda.com. Jadi bandarajuanda.com ini sekarang jadi kongsian ya. Dulu adalah website saya sendiri yang saya kembangkan sendiri, kemudian mati terkena COVID kemarin ya. Jadi kita ada pandemi dan akhirnya nggak jadi jalan gitu kan. Padahal telepon dan orang menghubungi itu banyak banget ya, yang terutama untuk bandarajuanda.com. Nah akhirnya daripada mati, karena menurut saya namanya bagus, saya minta ke teman saya, "You mau beli nggak nih kan, website bagus nih," gitu kan. Akhirnya dibeli sama dianya. Nah saat sekarang bandara sudah mulai normal, umroh dan haji itu sudah mulai normal, suasana pasca COVID juga mulai normal ya, akhirnya saya ke teman saya itu, "Ayo kita aktifin lagi deh," gitu kan. "Yuk storin duit tuh, kita bikin websitenya, kita hidupin lagi, kita beli hostingnya, domainnya sudah, hostingnya, kemudian kita launching lagi." Dianya setuju, alhamdulillah. Jadi itu sedang dalam proses. Kemudian satunya lagi yaitu bandarajuanda.com ini isinya apa? Nah ini yang paling penting. Isinya adalah kehidupan seputar bandara. Jadi bandara itu bukan hanya tentang pilot dan pramugari, tetapi juga tentang pegawai-pegawai dan semua stakeholder yang terlibat di sekitaran bandara. Mungkin itu taksi gelap, mungkin itu pencari nafkah yang lain seperti jualan nasi ya, mungkin Gojek ya, mungkin Grab ya, mungkin taksi gelap juga, mungkin calo, banyak sekali yang berkaitan dengan Bandara Juanda. Itu juga termasuk potensi-potensi di seputaran bandara, misalkan potensi properti, ruko ya, daerah yang berkembang dengan adanya bandara itu banyak banget ya. Dan saya berkeinginan, saya pribadi itu perusahaan ini akhirnya nanti bisa based on karena mungkin saya coba untuk mencari kepercayaan gitu kan, saya membuka sebuah patungan lah ibaratnya itu. Kalau sekarang dimudahkan lewat cryptocurrency ya, lewat blockchain, itu kita jualan karya gitu kan, tapi lewat sebuah kepercayaan. Namun nanti hasil uang galang dana tadi itu, galang saham itu, akan saya belikan tanah yang jika nanti tidak berkembang ya dijual saja tanahnya itu, dan itu tanahnya di area seputaran bandara. Jadi nanti perkembangannya ke situ. Entah itu kita juga main di penyediaan jasa umroh dan haji, ya itu masuk juga dalam rumusan saya nantinya. Nah, kawan-kawan sekalian, jadi itu tentang sekilas tentang bandarajuanda.com. Ada juga yang kedua adalah yang saya coba kembangkan adalah yang namanya
jual pagar kanopi. Jadi alhamdulillah sejak 2 tahun yang lalu, setahun yang lalu ya, itu saya mulai aktif untuk berjualan pagar kanopi dan alhamdulillah sudah ada closingan, garapan-garapan juga sudah oke gitu kan. Beberapa di antaranya saya dokumentasikan, beberapa di antaranya tidak, sayang banget ya, sayang banget. Nah, akhirnya ini coba saya taruh di dalam sebuah website yang bernama yaitu jual pagar kanopi, yang ini masih dalam proses pembuatan juga. Nah semoga saja, isinya apa? Isinya tentang garapan yang kita kerjakan, yang menyangkut dunia pagar kanopi, juga termasuk di dalamnya itu dunia sipil. Nah itu yang coba kita komunikasikan dengan jenengan-jenengan semuanya. Tentu saya harus menyediakan konten-konten kayak pagar sekian, harganya sekian. Jadi saya ingin mempermudah bagi Anda yang butuh pagar itu punya perkiraan. Kalau bentuknya seperti ini, harganya sekian, pengerjaannya sekian, spesifikasinya sekian. Jadi itu harapan saya. Jadi moga saja delivery informasi itu bisa kenjenengan ya. Oke. Itulah kira-kira yang sekarang sedang saya lakukan, dan alhamdulillah kebetulan saat ini kita ada dipercaya sama RW dari salah satu rukun warga di daerah GMS ini untuk membangun pasar Kempieng. Jadi pasar ini lokasinya di Griyo Mapan Sentosa Sidoarjo ya. Kalau Anda tahu pom bensin Tropodo itu langsung belok kiri saja, dan ini adalah jalan tembusan ke Tambak Sumur, ke Tambak Sawah, Tambak Rejo, Pranti, Semampir yang mau ke arah Juanda. Memang deket banget dengan Juanda ya. Dan sekarang kan Griyo Mapan Sentosa juga buka perumahan baru yang ada di sisi selatan ya. Tapi ini adalah pasar yang ada di sisi utara. Ini termasuk kawasan yang lama banget, dan alhamdulillah kita dipercaya untuk membangun atap galvalumnya di situ. Jadi ya alhamdulillah akhirnya kita coba untuk saya juga sharing-sharing kepada jenengan semua tentang hal ini. Jadi kawan-kawan sekalian, kalau misalkan ya sekarang YouTube ini, saya kenapa kok tidak niche langsung tentang bangunan di YouTube ya? Karena saya merasa bahwa atensi masa saat ini itu berada di media sosial yang dia videonya pendek-pendek, relatif pendek ya, 3 menit lah kira-kira. Dan itu didominasi oleh TikTok, kemudian didominasi oleh Reels dan juga YouTube Short. Dan saya di situ harus menentukan, terutama karena kamera saya hanya satu, ini diambil pakai landscape atau diambil pakai portrait gitu ya. Dan kebanyakan alhamdulillah sekarang saya ambil pakai portrait, itu untuk tujuan saya mengkonten di TikTok terutama ya. Kenapa kok TikTok bukan Reels? Jadi gini, TikTok itu ternyata ketika saya upload lebih mudah. Kalau saya upload di Instagram lamanya minta ampun, enggak tahu ya, lamanya minta ampun. Saya sampai ini gimana sih ini? Jadi akhirnya itu saya lebih sering upload video pendek ke TikTok. Nah, kok pegang hidung terus enggak. Akhirnya saya harus memutuskan bahwa di YouTube ini dibikin apa gitu ya. Akhirnya saya di YouTube ini dibikin podcast saja. Jadi saya mungkin bisa sharing-sharing ke jenengan tentang apapun, tentang ya bangunan, tentang mungkin ada yang sekarang lagi trending begitu ya. Kita ngobrol ngalur ngidul, siapa tahu nanti ada satu titik temu, atau misalkan Anda dapat value dari apa yang kita bicarakan begitu ya. Jadi macam-macam yang bisa kita lakuin lewat digital promoting atau digital ibaratnya ya lewat YouTube ini. Jadi lewat sebuah video ini banyak sekali hal-hal yang sebenarnya bisa kita lakukan. Itu semua tergantung dari bidang jenengan masing-masing. Kalau misalkan sampean seneng audio ya bahas audio, kalau sampean seneng bahas game ya bahas game, kalau sampean seneng dengan debat juga bahas debat. Jadi banyak sekali yang sebenarnya bisa dikondisikan. Nah saya sendiri seneng dengan dunia bangunan, seneng dengan dunia promosi, seneng dengan internet marketing ya, bikin konten, gimana caranya jualan begitu, door to door, itu sudah makanan sehari-hari ya. Ketemu dengan orang, dealing dengan orang dan lain sebagainya, itu alhamdulillah itu sering saya lakukan ya. Jadi kalau untuk urusan door to door itu insya Allah itu sudah sangat mumpuni, dan banyak saya belajar dari senior saya ketika jadi sales itu ya.
baik sales mesin hidrolik itu, aduh kelas dunia itu channel salesnya itu, sampai bos saya juga top markotop kalau urusan jualan itu ya. Saya banyak belajar dari mereka, dan ya itulah mungkin kita bisa sharing-sharing tentang hal itu. Baiklah, itu saja yang bisa saya sampaikan kesempatan kali ini. Sudah 15 menit dan saya berusaha tidak panjang-panjang. Kalau mungkin Anda jenengan semuanya ada pertanyaan seputar bangunan, monggo saja. Kalau ada pertanyaan, ini Bang bikin bos sampean, Cak bikin begitu ide untuk video tertentu, monggo saja. Oke, itu saja pembukaannya untuk podcast di channel Kelas Dunia. Semoga saja berkenan. Kita akan jumpa lagi di lain kesempatan dan terima kasih. Bye-bye.